Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kapan adik menonton video ini. Baik, kembali lagi bersama kakak ya di channel kakak Ulil Hidayat. Nah, di video kali ini akan bahas mengenai nilai ambang batas SKD Kedinasan 2021 berdasarkan Kemenpan RB nomor 921 tahun 2021. Jadi sebenarnya kakak baru buat video nggak lama ya dari sebelumnya yang video kemarin. Nah, videonya itu salah satunya ada tentang mekanisme dari penyelenggaraan SKD-nya. Nah, tapi itu kan datanya itu udah tahun lalu, jadi udah expired ketika muncul Permenpan RB terbaru. Jadi di sini kakak sebagai tanggung jawab kakak ingin mengupdate kembali informasinya ya. Oke, kita masuk ya langsung ke materinya. Nah, ada 9 ya, ada 9 hal di sini yang akan menjelaskan berdasarkan Permenpan RB nomor 921 ya. Yang pertama adalah bagian tes SKD Kedinasan 2021. Yang kedua adalah jumlah soal SKD Kedinasan 2021. Yang ketiga adalah pembobotan nilai. Keempat adalah nilai kumulatif tertinggi. Yang kelima adalah nilai kumulatif terendah. 6 adalah nilai ambang batasnya. Ke-7 adalah peserta afirmasi. Ke-8 nilai ambang batas peserta afirmasi. Dan ke-9 adalah pemberlakuan keputusan. Jadi ini kakak susun berdasarkan Permenpan RB terbarunya ya. Kita masuk di keputusan yang pertama, yaitu bagian tes SKD Kedinasan 2021. Nah, jadi untuk bagian tes SKD Kedinasan 2021 ini, jadi seleksi kompetensi dasar, seleksi penerimaan mahasiswa garing praja garing taruna sekolah kedinasan pada kementerian garing lembaga tahun anggaran 2021 terdiri dari 3 materi soal ya. Jadi yang pertama tes karakteristik pribadi atau TKP, yang kedua adalah tes intelijensi umum atau TIU, dan terakhir adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jadi ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, nggak ada perubahan dalam hal ini. Kita masuk ke keputusan yang kedua. Keputusan kedua adalah jumlah soal SKD Kedinasan 2021. Jadi di sini nih yang paling banyak perubahannya ya, paling banyak perubahannya. Jadi jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama. Diktum ini maksudnya keputusan ya, keputusan. Coba cari lagi di KBBI. Oke, adalah 110 ya soal dengan rincian. TKP terdiri dari 45 soal, TIU 35 butir soal, dan TWK terdiri dari 30 butir soal. Jadi tahun lalu cuma 100 ya, tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya memang cuma 100 soal SKD. Dan TKP ini juga cuma ada 35 butir soal, tapi tahun ini TKP-nya ditambah sebanyak 10 soal, yaitu materi-materi mengenai radikalisme ya, radikalisme ya. Jadi harus dibaca kembali materi tentang radikalisme. Oke, kita masuk ke keputusan yang ketiga ya, mengenai pembobotan nilai. Oke. Jadi pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu yang pertama, untuk materi soal TKP bobot jawaban benar itu bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5 ya, serta tidak menjawab bernilai 0 poin. Ini sebenarnya sama dengan tahun lalunya TKP juga ya, sama. Untuk materi soal TIU dan TWK ya, bobot jawaban benarnya bernilai 5 dan salah atau enggak jawabnya bernilai 0. Jadi ini juga sama. Jadi kalau misalnya nggak tahu sebaiknya isi ngawur ya. Ngawur cerdas ya. Jadi karena dia nggak pakai sistem minus, jadi isi aja walaupun nggak tahu, siapa tahu benar kan ya. Ya kalau salah pun bobotnya 0 juga. Oke, kita masuk ke keputusan yang keempat mengenai nilai kumulatif yang tertinggi. Jadi nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dasar sebagaimana tersebut pada keputusan pertama adalah 550 ya, dengan rincian 225 untuk TKP, 175 untuk TIU, dan 150 untuk TWK. Jadi dengan hal ini sudah akan terubah lagi ya. Tahun lalu kan untuk beberapa kedinasan itu ada nilai passing grade-nya ya, ada nilai maksimalnya juga. Jadi hal ini akan berubah. Kalau tahun lalu sih misalnya kalau STIS sendiri yang lalu kami beranggapan kalau dapat 400 sudah aman ya. Tapi dengan adanya penambahan 10 soal ini ya, otomatis nilainya akan bertambah. Mungkin 420 bisa jadi 430 ya. Karena ada penambahan ya. Jadi kalau mau incar sebaiknya incar semaksimal mungkin ya poin di SKD. Oke, kita masuk yang ke-5 ya. Nilai kumulatif yang terendah.
Jadi nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar sebagaimana tersebut pada keputusan pertama adalah nilai paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi penerimaan mahasiswa garing praja garing taruna sekolah kedinasan pada kementerian lembaga. Jadi ini ya maksudnya yang diktum pertama kan yang ini ya. Yang pertama tadi ini ada TKP, TIU dan TWK. Jadi ambang batasnya ada di diktum yang ke-6 ya. Diktum yang ke-6 kita masuk ke diktum yang ke-6. Nilai ambang batas SKD Kedinasan 2021. Nah, penetapan nilai ambang batas sebagaimana tersebut pada diktum yang kelima yaitu untuk TKP adalah 156, untuk TIU adalah 80 dan 65 untuk TWK. Jadi TWK dan TIU dan tahun lalu sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Ya di sini ya beda jauh hanya TKP. Makanya yang lalu pas keluar informasi bahwa TKP itu ambang batasnya 156, semua orang pada kaget ya karena tahun lalu 126 ya ambang batasnya, tapi tahun ini bertambah 30. Kaget juga dong orang. Ternyata ada penambahan 10 soal di TKP. Jadi hal itu masuk kategori wajar lah ya. Oke, kita masuk ke keputusan yang ke-7 ya. Keputusan yang ke-7 adalah mengenai peserta afirmasi ya, peserta afirmasi. Oke, peserta afirmasi. Ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum yang ke-6 dikecualikan bagi peserta yang berasal dari daerah tertentu yang mendapat afirmasi sebagaimana diusulkan oleh kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan dan telah disetujui oleh menteri. Jadi afirmasi ini maksudnya kerjasama. Jadi ada beberapa daerah yang melakukan kerjasama dan beberapa sekolah kedinasan agar banyak peserta yang berasal dari daerah tersebut. Contohnya untuk PKN STAN mereka menetapkan beberapa ratus kuota afirmasi untuk calon mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari beberapa provinsi antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Itu maksudnya afirmasi ya. Jadi untuk afirmasi sendiri mereka passing grade-nya beda nih. Ada beda dibandingkan dengan passing grade yang sebelumnya. Untuk perbedaannya ada di diktum yang ke-8. Kita masuk nilai ambang batas peserta afirmasi. Jadi untuk ambang batas sebagai peserta afirmasi yaitu nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar paling rendah adalah 281 dan nilai TIU paling rendah 55. Tadi kan yang kalau untuk yang reguler dia paling rendah TIU adalah 80 ya, 80. Tapi kalau untuk afirmasi batasnya minimal adalah 55. Jadi diberikan sebuah kekhususan ya. Kita masuk ke keputusan terakhir yaitu pemberlakuan keputusan. Jadi keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Oke. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa share dan subscribe channel ini karena kedepannya akan terus membahas video-video materi tentang kedinasan. Follow juga medsos yang lainnya, FB dan IG ada di sini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya.